Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jelajah Nusantara. Kali ini kita akan menjelajah kota Surakarta, lebih tepatnya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Situs pertama yang kami kunjungi kali ini adalah Candi Ceto. Candi Ceto terletak di ketinggian sekitar 1496 meter di atas permukaan laut. Merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jemawi. Candi yang bercorak agama Hindu ini diperkirakan selesai dibangun pada tahun 1475 Masehi atau 1397 tahun Saka. Hal ini diketahui berdasarkan prasasti yang ditulis dengan huruf Jawa kuno di dinding gapura. Prasasti tersebut bertuliskan, "Peling padamel irikang buku tirta sunya hawakira, ya hilang saka kalanya wiku goh anaut iku 1397, yang dapat ditafsirkan sebagai peringatan pendirian tempat perwatan atau tempat untuk membebaskan diri dari kutukan pada tahun 1397 Saka. Keterangan tersebut juga memberi penjelasan fungsi dibangunnya candi ini. Untuk pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada tahun 1451 Masehi atau 1373 Saka. Permulaan pembangunan candi ditulis dalam bentuk sengkalan memet atau penulisan dalam bentuk binatang, tumbuhan, dan lainnya. Sengkalan yang ada di Candi Ceto berupa 3 ekor katak, mimi, ketam, seekor belut, dan 3 ekor kadal. Menurut Bernard Kempers, seorang peneliti asal Belanda, belut berarti 3, wiku berarti 7, anahut berarti 3, sedangkan iku atau mimi berarti 1. Keberadaan Candi Ceto pertama kali diungkap oleh Van der Vlies pada tahun 1842. Hasil penelitian ini kemudian diteruskan oleh W.F. Stutterham, K.C. Crook, dan A.J. Bernard Kempers. Saat pertama kali ditemukan, candi ini memiliki 14 teras, tapi saat ini hanya terdapat 9 teras. Ke-9 teras yang dapat ditemukan pada saat ini merupakan hasil pemugaran yang dilakukan oleh Sujono Humardani pada tahun 1975 sampai 1976. Pemugaran ini menuai banyak kritik dari para ahli karena dinilai tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pemugaran cagar budaya. Teras pertama terdapat gapura besar yang merupakan penambahan saat pemugaran dan 2 aca penjaga. Naik ke teras kedua dapat dijumpai petilasan Ki Ageng Kricingusi. Ki Ageng Kricingusi dipercaya sebagai leluhur masyarakat Dusun Ceto. Di teras ketiga terdapat batu mendatar yang disusun membentuk kura-kura raksasa. Kura-kura ini diperkirakan merupakan lambang Majapahit yang disebut Surya Majapahit. Selain itu, ada pula simbol palus atau alat kelamin pria sepanjang 2 meter. Kura-kura merupakan lambang penciptaan alam semesta, sedangkan palus merupakan lambang penciptaan manusia. Selain itu, di teras ini juga terdapat penggambaran hewan-hewan atau disebut juga sengkalan memet yang merupakan catatan dimulainya pembangunan candi ini. Naik ke teras keempat, terdapat relief yang memuat cuplikan kisah Samudra Mantana dan Garudea. Adanya cuplikan 2 kisah ini juga menguatkan asumsi fungsi Candi Ceto sebagai tempat perwatan. Sementara pada teras kelima dan keenam terdapat bangunan berupa pendopo yang sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya upacara-upacara keagamaan. Pada teras ketujuh terdapat 2 arca di sisi utara dan selatan. Arca tersebut adalah arca Sabda Palon dan Naya Genggong. Menurut kepercayaan, Sabda Palon dan Naya Genggong merupakan penasihat spiritual Prabu Barwijaya V. Di teras ke-8 terdapat arca palus yang disebut Kunto Bimo dan arca Prabu Brawijaya V dalam wujud Mahadewa,
Sementara teras yang terakhir merupakan tempat pemanjatan doa. Teras ke-9 ini tidak dibuka setiap saat. Pada tangga masuknya terdapat gerbang yang dikunci. Gerbang baru dibuka pada acara-acara khusus seperti sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Situs berikutnya yang kami kunjungi adalah situs Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah bangunan candi bercorak Hindu peninggalan dari era menjelang akhir Kerajaan Majapahit. Lokasi Candi Sukuh berada di lereng Gunung Lawu. Secara administratif, letak Candi Sukuh di wilayah Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berada di wilayah dengan ketinggian 910 meter dari permukaan laut. Candi Sukuh berjarak sekitar 36 km dari pusat kota Surakarta atau Solo. Menempati sisi barat lereng Gunung Lawu, bangunan Candi Sukuh menghadap ke dataran rendah yang terhampar luas. Dari candi ini dapat terlihat pula Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu. Gunung Lawu termasuk kawasan yang disucikan oleh umat Hindu di Pulau Jawa pada era Majapahit. Fakta ini tercatat dalam naskah Tantu Panggelaran, teks prosa Jawa kuno yang disusun sekitar tahun 1557 Saka atau 1635 Masehi. Candi Sukuh dirancang mengikuti kontur lereng Gunung Lawu dari barat ke timur. Bagian utama candi ini berupa bangunan mirip piramida yang terpotong ujungnya sehingga tidak berpuncak lancip. Sejumlah ahli menduga Candi Sukuh dibangun para resi atau pertapa. Namun, fungsi Candi Sukuh masih menjadi perdebatan. Sebagian peneliti menduga Candi Sukuh digunakan sebagai tempat upacara penyucian. Ada pula yang berpendapat candi ini dahulu menjadi bangunan suci yang ditempati oleh para resi. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah air terjun Jumok yang terletak di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Selain keindahan alamnya, air terjun ini juga dikenal karena cerita rakyat yang menyertainya.